Oke ya teman-teman, di video kali ini ya saya akan berbagi tips cara merakit mesin matic ya. Ini ada Vario 110 FI ya. Sebelum kita pasang krek asnya, kita kasih oli dulu ya di bearing dan di dudukannya sini. Selanjutnya kita tempelin krek asnya, dan saya memasangnya menggunakan bearing bekas ya. Ini saya fungsikan untuk menarik atau saya fungsikan sebagai trackernya. Oke, kita kencengin sampai mepet ya. Setelah mepet kita lepas lagi bearingnya. Nah, putarannya langsung center juga ya. Oke, selanjutnya kita lem dulu ya di crankcase-nya. Selanjutnya kita tangkepin atau kita satukan kembali ya. Kita kasih oli, dudukan bearingnya. Kita ketok pelan-pelan ya secara merata di atas dan di bawah. Nah, sampai rapat seperti ini ya. Setelah rapat, selanjutnya kita pasang bautnya ya. Ingat, cara ngencenginnya harus menyilang ya, pelan-pelan, kiri kanan atas bawah. Selanjutnya kita kencengin semuanya, kita cek dulu. Nah, putarannya juga enteng ini ya, krek asnya. Oke, selanjutnya kita pasang gigi pompa olinya. Hati-hati, di sini ada knocknya ya, harus masuk kayak gini. Kita pasang di sini, di dalam sana juga ada coakannya, ini harus pas ya. Caranya kita puter-puter kerkasnya pakai tangan kiri, lalu kita goyang-goyang atau puter-puter ya biar masuk. Udah masuk ini ya, di gigi sini pas, di coakan ini juga pas ya. Oke, lanjut kita pasang penutupnya ya. Selanjutnya kita pasang kembali bautnya. Oke, kita tes, kita putar-putar. Oke, selanjutnya kita pasang rantai ketengnya ya. Kita masukin pakai kawat agar lebih mudah ya masukinnya. Nah, kita selipin begini, terus kita pasin di giginya. Setelah pas, selanjutnya coba kita putar-putar dulu. Oke, lalu kita pasang kembali sehernya ya. Ini sehernya ini enggak saya ganti ya. Selanjutnya kita tutup dulu untuk memasang kancingnya. Takutnya kalau lepas nanti tidak masuk ke mesin ya. Kita pasang kancingnya, kita tekan pakai obeng min. Oke, kita lepas kembali. Selanjutnya untuk pemasangan silindernya kita kasih oli dulu ya biar licin. Di seher sama ringnya juga kita kasih oli. Selanjutnya kita masukin pelan-pelan. Lalu kita masukin dulu rantai ketengnya ya. Nah, udah masuk ini ya. Oke, selanjutnya kita pasang lidah tensionernya yang di bagian bawah ini ya, sampai pas di dudukannya. Selanjutnya kita kasih packing ya. Sebelumnya dikasih lem dulu sedikit aja biar nggak belepotan kemana-mana. Kita pasang packingnya, lalu kita pasang burengkopnya ya. Kita masukin rantai ketengnya dan kita baut ya. Di sebelah kiri sini ada 2 baut pakai kunci 10 ya. Selanjutnya untuk yang di tengah ini ada 4 ya. Kita pasang ring sama murnya. Selanjutnya cara ngencenginnya dengan cara menyilang ya, sampai rata. Nah, kita ulangin lagi pakai kunci sok dan kunci T. Selanjutnya kita pasang gigi timingnya. Oke, di sini ada titiknya. Nah, perhatikan ada titik, terus ada garis lurus atas bawah ya. Di bibir head ini lurus. Untuk di magnetnya kalau belum dipasang, ini patokannya di spinnya lurus ke depan ya. Terus di seher pas di atas atau posisi top. Setelah pas, kita pasang baut gigi timingnya ya pakai kunci 8 ini. Oke, lanjut kita lepas dulu ya setelan tensioner kampretnya biar kenceng rantai kampretnya seperti ini. Setelah kenceng, kita kencengin baut gigi timingnya ya. Oke, kita pasin lagi ya topnya. Udah pas ya. Selanjutnya kalau udah pasti pas, kita pasang penutup kopnya ya. Di sini ada 2 baut L
6 ini ya, kita kencengin atas sama bawah. Oke, sampai kenceng ya. Setelah itu kita pasang tutup tensioner kampratnya atau setelan kamprat ya. Selanjutnya di sini ada spinnya kita pasang juga. Lalu kita pasang kembali spoolnya ya. Ada 2 baut ukuran 8 di tengah ini. Oke, kita kencengin bautnya. Selanjutnya di sini ada ring dudukan pulser ya. Sama 2 baut ukuran 8 juga kita kencengin. Lalu di sini ada baut satu lagi, ini fungsinya sebagai klem kabel ya. Kita kencengin juga. Oke, setelah itu kita pasang magnetnya ya, kita pasin di spinnya. Setelah itu pasang lagi ring dan murnya ya. Kencengin pakai kunci sok ukuran 17-an. Oke, lanjut kita pasang kipasnya. Ini ada 3 baut ukuran 10. Selanjutnya kita kencengin ya dengan cara diketok seperti ini. Perhatikan cara ngencenginnya. Nah, seperti ini ya, sampai kenceng. Oke, lanjut kita pasang cover mesinnya ya. Kita pasang yang bagian atas, terus pasang juga yang bagian bawah. Kita kencengin pakai baut kasar ini ya, kiri sama kanan. Selanjutnya ditutup magnet atau tutup kipas ini juga kita pasang covernya. Kita pasang kembali baut kasarnya ya, ada 2. Terus yang di atas ini baut ukuran 8 ya, sama di bawah. Oke, selanjutnya kita pasang knalpotnya ya. Yang belakang pakai kunci 14, yang depan 10 ya. Lalu kita pasang kembali dinamo starternya, ada 2 baut juga ukuran 8 ya. Kita kencengin juga. Selanjutnya kita pasang di sini ada sensor panas ya, soketnya kita pasang. Terus kabel-kabelnya juga kita pasin di dudukannya lagi. Kita pasang kembali businya dan kita kencengin ya. Selanjutnya untuk bagian CVT-nya di sini ada seal krek as ya, kita pasang. Lalu pasang kembali kancingannya. Setelah kencang kita pasang otomatis starter dan penutupnya ya. Oke, lanjut kita pasang puli rumah rollernya ya. Lalu pasang kembali fan bell. Di sini puli depan ya atau giginya. Terus ada puli kipas dan kita pasang ring sama murnya ya, ukuran 22. Oke, kita kencengin. Lalu kita pasang puli belakangnya ya. Kita pasang fan bell, kita tekan ya biar masuk ke as pulinya. Selanjutnya pasang kembali mangkok gandanya dan kita pasang ring dan murnya ya. Lanjut kita kencengin pakai kunci sok ukuran 19. Oke, lalu kita tutup kembali. Kita pasang baut-bautnya ya. Ini seperti biasa menggunakan kunci ukuran 8 ya. Kita kencengin pakai kunci T ya, secara merata. Lalu kita pasang kembali penutup atau cover depan ini ya. Kita kencengin juga pakai kunci T8. Selanjutnya kita pasang filter sama throttle-nya ya. Sini ada platnya, terus ada baut atau mur ukuran 10 ya. Kita kencengin kiri sama kanan. Selanjutnya pasang kembali baut ukuran 10 untuk dudukan filternya. Lalu di sini selang pernapasan mesin kita pasang. Selanjutnya kita pasang kembali soket TPS ya, yang di bawah, yang di atas soket ISC, terus yang paling atas ini soket injektor ya. Di samping ini soket EOT ya atau EOT. Oke, setelah selesai kita naikin lagi ya mesinnya ke rangkanya. Saya menggunakan bantuan balok kalio ini untuk memudahkan pemasangan dudukan mesinnya ya. Nah, seperti ini kita pasang as dudukan mesinnya. Kita ketok aja ya sampai masuk. Selanjutnya di sini kita pasang baut sok belakangnya ya pakai kunci 12-an. Kita kencengin. Setelah kenceng kita pasang mur untuk as tengah ini ya. Kita kencengin juga. Selanjutnya pasang kembali kabel remnya. Di sini ada dudukan kabel, terus di belakang ini kita pasang kembali mur dan paha remnya ya. Oke, kita kencengin ya remnya sampai setelannya pas ya.